Perkenalkan nama saya Tagayang Yulia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur dan fungsi CPU atau Central Processing Unit. Di mana sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa itu si latar belakang dari CPU ini. Dan juga pengertian besar fungsi. Nah, jadi di slide pertama adalah latar belakang. Di mana seperti yang kita tahu bahwasannya komputer itu digunakan dalam banyak kegiatan. Mulai dari mungkin membuat dokumen, ngoding, ataupun sampai untuk keperluan bisnis ataupun pembelajaran. Nah, yang kedua adalah CPU mengendalikan seluruh proses komputer. Di mana setiap perintah yang kita um, sampaikan itu akan diproses dan dikerjakan oleh CPU pada komputer. Nah, tanpa si CPU ini, komputer itu tidak dapat bekerja. Jadi bisa dibilang bahwa si CPU ini adalah otak dari komputer tersebut. Selanjutnya ada pengertian yang struktur CPU, di mana CPU atau Central Processing Unit ini seperti yang kita bilang tadi bahwa misalnya ia adalah the brain of the computer atau otak dari komputer. Si CPU ini atau Central Processing Unit ini berfungsi sebagai otak komputer. Nah, di mana ia dapat mengelola data dan juga menjalankan instruksi yang kita ingin lakukan. Nah, selanjutnya ada pun struktur dari CPU, yaitu ada control unit atau CPU, arithmetic logic atau ALU, arithmetic logic unit atau ALU, register, dan juga bus. Nah, dari struktur ini, jadi si control unit atau CPU ini memiliki fungsi utama yaitu mengatur dan mengendalikan seluruh proses di dalam CPU. Mungkin mulai dari pengambilan instruksi dari memori atau RAM, menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami, mengatur kerja si ALU atau arithmetic logic unit, register, dan juga aliran data. Menentukan urutan instruksi yang harus dijalankan terlebih dahulu. Contohnya kayak ini si control unit ini mengatur bukan untuk menghitung. Nah, sedangkan si arithmetic logic unit ini atau ALU berfungsi sebagai melakukan perhitungan dan operasi logika, di mana operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, operasi logika seperti and, or, not, serta perbandingan, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, dan juga menghasilkan hasil perhitungan untuk disimpan atau diteruskan. Intinya si ALU atau arithmetic logic unit ini adalah bagian yang menghitung gitu. Lalu ada register di mana memiliki fungsi utama yaitu menyimpan data dan instruksi sementara. Di mana penjelasannya yaitu ukurannya cukup kecil tetapi sangat cepat, menyimpan banyak data yang bisa diproses, menyimpan hasil sementara dari ALU atau arithmetic logic unit, membantu mempercepat kinerja dari CPU atau Central Processing Unit. Intinya si register ini adalah penyimpanan yang super cepat di dalam CPU. Nah, yang keempat untuk memperhatikan adalah bus. Di mana fungsi utamanya yaitu jalur komunikasi antara komponen-komponen komputer. Mulai dari data bus atau mengirim data, lalu mengirim alamat memori yaitu address bus, dan juga control bus yaitu mengirim sinyal kontrol atau perintah. Intinya si bus ini adalah jalur penghubung antara bagian komputer. Bisa dibilang kesimpulannya sebagai control unit itu mengatur proses, ALU itu melakukan penghitungan, register menyimpan data untuk sementara, dan bus menghubungkan semua komponen komputer.
Selanjutnya ada di fungsi CPU. Jadi seperti yang di WPP, bahwasanya ada 4 poin fungsi utama di mana mengambil instruksi atau thread, yaitu mengambil perintah dari memori utama atau RAM. Yang kedua ada menerjemahkan instruksi atau decode, di mana mengartikan instruksi agar dapat dipahami oleh CPU. Yang ketiga ada menjalankan instruksi atau execute, di mana melakukan perhitungan dan operasi sesuai dengan perintah yang diminta. Yang keempat ada menyediakan sistem atau kontrol, di mana mengatur dan mengontrol kerja seluruh perangkat pada komputer. Nah, adapun selain fungsi utama keempat tadi, CPU juga bisa yang pertama mengolah data dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Yang kedua ada mengatur perangkat input dan output. Yang ketiga ada mengatur keyboard, mouse, printer, monitor, dan juga perangkat lainnya. Yang keempat ada mengelola proses program. Yang kelima menjalankan beberapa program secara bergantian. Yang selanjutnya ada mengatur penggunaan memori, menentukan data mana yang diproses dan juga disimpan untuk sementara. Yang selanjutnya ada mengambil keputusan logika seperti logika OR tadi ataupun logika AND, NOT, perbandingan, tambah, kurang, kali, bagi, seperti itu. Lalu ada menentukan kondisi benar atau salah dalam program seperti boolean. Lalu ada menjalankan sistem operasi komputer, ada mengontrol semua aktivitas sistem komputer, mengontrol semua aktivitas sistem komputer, mengontrol semua aktivitas sistem komputer, mengatur waktu dan kecepatan proses untuk urutan dan durasi eksekusi program. Dan juga yang terakhir berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya, mengirimkan dan juga menerima data melalui bus tadi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini bilang kita dapat memahami bahwasanya itu merupakan suatu bagian terpenting dalam komputer yang berperan sebagai pusat pengendalian dan pengelolaan data. Kita menjadi mengetahui bagian-bagian CPU seperti control unit, alur, register, bus, serta juga masing-masing dalam menjalankan instruksinya. Nah, materi ini juga dapat membantu kita agar kita dapat memahami bagaimana CPU itu bekerja tanpa melalui tahapan-tahapan fetch, decode, execute, serta peran CPU dalam mengatur memori, perangkat input dan output, dan juga sistem operasinya. Dengan pemahaman tersebut, kita tidak hanya menggunakan komputer, tapi kita juga mengerti cara kerja komputer secara internal, sehingga dapat meningkatkan wawasan kita dan juga pemahaman dasar tentang teknologi komputer. Nah, jadi sekian dari sedikit penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.